Momen ketika aku meremehkan tentara Indonesia di Paris, berubah jadi kejutan paling memalukan dalam hidupku. Angin musim panas yang lembut membelai rambut Chika Malvia saat ia berdiri di balkon apartemennya yang menghadap langsung ke Menara Eiffel. Langit sore itu berwarna jingga pekat, seolah kanvas raksasa yang dilukis oleh tangan seorang seniman. Namun, perhatian Chika bukan pada keindahan itu, melainkan pada layar ponselnya yang memancarkan cahaya terang. Jemarinya lincah, menyunting story Instagram terbaru yang memperlihatkan secangkir kopi mahal dengan latar belakang pemandangan kota Paris yang ikonik. Ia menambahkan stiker, "Paris is always a good idea," dan sebuah emotikon hati putih, seolah menegaskan bahwa hatinya sepenuhnya milik kota ini, dan tidak ada tempat lain. Chika Malvia, pada usia 22 tahun, telah mencapai semua yang ia impikan. Ia berhasil membangun branding dirinya sebagai gadis Paris yang glamor, modis, dan penuh percaya diri. Pengikutnya di media sosial telah mencapai angka ratusan ribu, dan tawaran kerjasama dari brand mewah tak henti-hentinya datang. Kehidupannya adalah mimpi bagi banyak orang. Sebuah dongeng modern yang dimulai dari sebuah kota kecil di Indonesia dan berakhir di ibu kota mode dunia. Namun, di balik semua kilau dan gemerlap itu, ada sebuah kekosongan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ia sengaja mengubur kenangan tentang masa kecilnya yang sederhana, tentang jalanan berdebu, tentang gang sempit yang riuh, dan tentang bahasa yang dulu begitu akrab di lidahnya. Ia membangun dinding tebal antara dirinya yang sekarang dan Chika yang dulu. Chika yang masih memiliki nama lengkap, Chika Malvia, tanpa embel-embel Parisian di bio Instagramnya. "Kamu sudah siap untuk besok?" Sebuah suara memecah lamunannya. Itu adalah Mark, kekasihnya, seorang fotografer asal Prancis yang memiliki senyum menawan dan aksen yang memabukkan. Ia melingkarkan lengannya di pinggang Chika dan ikut memandang ke arah Menara Eiffel. "Parade Bastille Day pasti akan sangat ramai. Aku dengar banyak negara yang berpartisipasi tahun ini." Chika hanya mengangguk kecil. Matanya masih terpaku pada ponsel. Ia membalas pesan dari seorang brand kosmetik terkenal. "Aku akan datang, tentu saja," jawabnya acuh tak acuh. "Itu akan menjadi konten yang bagus. Ada banyak bendera dan seragam." Ia berkata dengan nada yang lebih fokus pada aspek visual daripada substansi. "Aku dengar bahkan Indonesia juga ikut," lanjutnya, tawa kecil yang sinis keluar dari bibirnya. "Bayangkan, di tengah parade kelas dunia ini." Mark mengerutkan keningnya. "Kenapa begitu? Apa ada masalah dengan itu?" Chika menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Tidak ada masalah, hanya saja aku tidak tahu. Rasanya tidak pas. Di antara Prancis, Amerika, Jerman, lalu tiba-tiba ada Indonesia. Seragam mereka pasti tidak sekeren yang lain. Penampilan mereka juga. Entahlah, rasanya akan canggung." Mark hanya terdiam, tidak memahami nada remeh yang tersirat dari perkataan Chika. Baginya, setiap negara yang berpartisipasi memiliki hak dan kebanggaan sendiri, tetapi Chika tidak melihatnya dari sudut pandang itu. Ia hanya melihatnya dari sudut pandang seorang influencer yang mencari konten viral, dan sebuah partisipasi yang menurutnya tidak sesuai, bisa menjadi bahan yang menarik untuk diejek. Malam itu, Chika menghabiskan waktu dengan merencanakan angle video yang akan ia buat besok. Ia sudah membayangkan tulisan yang akan ia unggah di story-nya, ketika TNI mencoba berpose di Paris. Ia sudah membayangkan ribuan like dan komentar yang akan datang, banyak di antaranya dari teman-teman Indonesianya di Paris yang juga memiliki pandangan serupa. Ia merasa bahwa dengan meremehkan apa yang ia anggap kampungan, ia semakin menegaskan posisinya sebagai bagian dari kaum elit Paris. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecilnya untuk merekam dan menghakimi hari itu akan mengubah pandangannya secara fundamental, bukan hanya tentang Indonesia, tetapi tentang dirinya sendiri. Cahaya matahari pagi yang hangat menyinari jalanan kota Paris, menciptakan kilauan emas di setiap sudut. Aroma croissant yang baru matang berpadu dengan wangi parfum dari para pejalan kaki yang hilir mudik. Chika Malvia sudah berada di posisi strategis, di sebuah kafe pinggir jalan yang memberinya pemandangan sempurna ke Champs-Élysées, jalanan ikonik yang akan menjadi panggung parade Bastille Day. Ia mengenakan atasan sutra putih, celana jeans high waist, dan topi bundar yang membuatnya tampak seperti warga lokal sejati. Ponselnya sudah di tangan, siap merekam setiap momen. Kerumunan sudah mulai padat, menggemakan percakapan dalam berbagai bahasa. Chika merekam story pertamanya dengan senyum cerah. "Bonjour,
Dari Paris, katanya dengan nada ceria. Hari ini Bastille Day. Aku sudah siap untuk melihat semua yang terbaik dari seluruh dunia. Ia mengarahkan kameranya ke arah sekelompok tentara Prancis yang berbaris rapi. Terlihat sangat mengesankan, bukan? Ia menambahkan. Seiring berjalannya parade, Chika merekam pasukan dari berbagai negara, memuji keseragaman dan ketegasan mereka. Ia merasa seperti seorang kritikus seni yang sedang meninjau sebuah mahakarya. Namun, suasana hatinya berubah saat ia melihat kontingen Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, TNI, berbaris di kejauhan. Wajahnya langsung mengeras. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi skeptis. "Oh, lihat ini," bisiknya ke kamera, suaranya dipenuhi nada sinis. Giliran Indonesia. Mereka terlihat kaku sekali. Ia memperbesar gambar, mencari-cari kesalahan. Seragamnya seperti tidak disetrika dengan benar. Lihat, satu orang itu langkahnya tidak sama persis dengan yang lain. Aku tidak mengerti mengapa mereka harus repot-repot datang jauh-jauh hanya untuk tampil seperti ini. Ia merekam setiap detail kecil yang menurutnya cacat. Ia fokus pada seorang taruna yang tampak tegang, keringat menetes di pelipisnya. Chika menganggapnya sebagai tanda ketidakprofesionalan, bukan sebagai tanda dari kerja keras dan dedikasi yang tak terbayangkan. Narasi internal Chika semakin menjadi-jadi. Ia membandingkan para prajurit Indonesia dengan tentara dari negara-negara maju yang terlihat seperti patung-patung hidup, sempurna dan tanpa celah. Ia merasa partisipasi ini adalah sebuah kesalahan, sebuah representasi yang tidak layak untuk panggung internasional. Ia menganggapnya sebagai aib kecil, sebuah hal yang mengganggu kesempurnaan parade. Ia merasa jauh lebih unggul, karena ia telah berhasil lolos dari kehidupan sederhana itu dan menjadi bagian dari dunia yang lebih beradab. Tiba-tiba, Mark datang membawa 2 gelas kopi. "Kau terlihat tegang," kata Mark sambil tersenyum. "Kau tidak menikmati ini?" Chika mematikan kameranya sejenak dan tersenyum paksa. "Tidak, aku menikmatinya. Hanya saja, aku hanya memikirkan bagaimana aku akan mengedit ini nanti. Ada banyak sekali konten." Ia kembali mengarahkan kameranya ke barisan TNI. Kali ini, ia melihat seorang taruna muda dengan wajah yang tampak lelah namun penuh tekad. Ada bekas luka kecil di atas alisnya yang tidak ia perhatikan pada pandangan pertama. Entah mengapa, hati Chika sedikit berdenyut. Wajah itu terasa akrab, seperti sebuah memori yang tersembunyi jauh di dalam laci yang ia kunci rapat. Namun, ia segera menepis perasaan itu, menganggapnya sebagai imajinasi belaka. Ia melanjutkan merekam, mencari-cari kesalahan lain untuk dijadikan bahan lelucon. Ia tidak tahu bahwa wajah itu, bekas luka itu, dan tatapan mata penuh tekad itu akan menjadi kunci yang membuka semua pintu yang telah ia kunci. Bunyi genderang dari kejauhan mulai terdengar, menghentikan obrolan ringan yang sedang berlangsung. Iramanya berbeda dari musik yang mengiringi barisan tentara sebelumnya. Ini lebih dalam, lebih bersemangat, seolah-olah setiap pukulan drum membawa beban sejarah dan cerita. Di belakang para prajurit yang berbaris, Chika melihat sebuah tim musik dengan pakaian tradisional yang menawan. Ia mengerutkan kening. Musik ini, begitu familiar, namun juga terasa asing, membuatnya sedikit tidak nyaman. Chika mengangkat ponselnya lagi, bersiap merekam. Ia masih ingin mencari celah untuk dijadikan bahan lelucon. "Baiklah, mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan sekarang," bisiknya ke kamera, mencoba mempertahankan nada sinisnya. Namun, yang terjadi selanjutnya di luar dugaannya. Saat barisan terdepan berhenti, para taruna yang ia anggap kaku itu tiba-tiba berubah. Mereka tidak lagi berbaris, tetapi mulai bergerak dalam formasi yang kompleks. Tangan mereka mengayun dengan gerakan tegas, kaki mereka melangkah secara serempak, menciptakan sebuah tarian formasi yang presisi dan penuh semangat. Bunyi hentakan sepatu mereka ke aspal berpadu dengan irama drum, menciptakan simfoni visual yang memukau. Chika terpaku. Senyum sinis di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi takjub. Ia melihat para taruna itu melakukan gerakan-gerakan yang ia kenali, mirip dengan tarian tradisional yang pernah ia pelajari saat masih di sekolah dasar. Mereka bukan hanya berbaris, mereka sedang bercerita. Setiap gerakan adalah sebuah pernyataan, sebuah representasi dari kekuatan, ketangguhan, dan kebanggaan. Pandangan Chika beralih dari satu wajah ke wajah lain.
Ia melihat keringat yang menetes di dahi mereka bukan sebagai tanda ketegangan, melainkan sebagai bukti dari usaha keras yang tak kenal lelah. Ia melihat mata mereka yang penuh tekad, yang tidak goyah sedikit pun, yang memancarkan semangat membara. Ini bukan pertunjukan yang dangkal. Ini adalah persembahan jiwa. Ponsel di tangannya masih merekam, tetapi tujuannya telah berubah. Ia tidak lagi mencari kesalahan. Ia justru mencoba menangkap setiap detail yang ia anggap indah. Ia memperbesar gambar sebuah badge di seragam salah satu prajurit, dan membaca nama-nama kota-kota di Indonesia yang terpampang di sana. Chika merasakan sebuah getaran aneh di hatinya. Itu adalah sebuah perasaan yang telah lama ia lupakan, sebuah perasaan yang sangat kuat dan nyata, sebuah perasaan yang nyaris ia sebut dengan kata, bangga. Chika menyadari bahwa ia telah salah menilai. Ia telah melihat semua ini dari sudut pandang yang sangat sempit, hanya fokus pada permukaan. Ia telah mengabaikan esensi yang sebenarnya. Pertunjukan ini bukan tentang kesempurnaan fisik, bukan tentang seragam yang disetrika tanpa celah, tetapi tentang semangat yang tak terlukiskan. Semangat yang dibawa dari tanah air mereka, ribuan kilometer jauhnya, untuk dibagikan di salah satu panggung terbesar di dunia. Chika merasa dadanya sesak, perpaduan antara kekaguman yang luar biasa dan rasa malu yang mendalam. Ia tidak tahu bahwa momen ini hanyalah awal dari perjalanan emosionalnya, sebuah perjalanan yang akan membawanya kembali kepada dirinya sendiri. Selama beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Chika Malvia tidak lagi melihat barisan tentara dari negara lain. Matanya hanya terpaku pada layar ponselnya, pada formasi dinamis para taruna TNI. Mereka bergerak dalam irama yang memukau, menciptakan gelombang dan pola yang menakjubkan dengan tubuh mereka. Setiap gerakan terlihat terencana dan penuh makna, sebuah tarian yang menceritakan kisah ketangguhan dan persatuan. Chika merasa seolah-olah ia sedang melihat pertunjukan seni yang paling menghanyutkan dalam hidupnya. Lensa ponselnya terus memperbesar dan memperkecil, tanpa arah yang jelas. Ia tidak lagi peduli tentang konten, tentang like, atau tentang follower. Ia hanya ingin melihat lebih dekat, memahami apa yang membuat hatinya bergetar. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang taruna muda yang berada di barisan terdepan. Wajahnya dipenuhi keringat, namun matanya memancarkan tekad yang luar biasa. Ada bekas luka kecil di atas alis kirinya yang entah mengapa, memicu sebuah kilasan memori yang sangat samar dalam benak Chika. Ia melihat sebuah adegan yang buram dan tak jelas, sebuah adegan dari masa lalunya yang ia coba kubur dalam-dalam. Sebuah gang sempit di Jakarta, terik matahari yang menyengat, dan tawa seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu jatuh dari sepeda, dan sebuah batu menggores alisnya. Anak perempuan di sebelahnya, Chika kecil, panik. Anak laki-laki itu hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Chika. Ini hanya luka kecil. Nanti juga sembuh." Kilasan itu begitu cepat, begitu samar, sehingga Chika hampir menganggapnya sebagai ilusi. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh di dadanya. Perasaan yang mirip dengan rindu, tapi juga penuh dengan rasa cemas. Ia mencoba mengingat nama anak laki-laki itu, tetapi tidak bisa. Nama itu seolah terjebak di suatu tempat yang sangat jauh. Chika mencoba mengusir perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa wajah itu hanyalah kebetulan, sebuah kemiripan yang tidak berarti apa-apa. "Chika, lihat itu. Mereka terlihat sangat keren." Mark, kekasihnya, berkata dengan nada kagum. Ia ikut terhanyut dalam pertunjukan. Chika hanya mengangguk. Matanya tak lepas dari layar ponselnya. Ia terus memperbesar wajah taruna itu, mencoba menemukan detail lain yang bisa ia kenali. Bentuk bibirnya, bentuk hidungnya, bahkan cara ia tersenyum tipis saat musik mencapai puncaknya. Semuanya terasa begitu akrab, begitu nyata. Namun pikirannya menolak untuk menerima kenyataan. Ia merasa terombang-ambing di antara dua dunia. Dunia Paris yang ia bangun dengan susah payah, yang penuh dengan kepalsuan dan kemewahan, dan dunia masa lalunya yang sederhana, yang penuh dengan tawa dan mimpi-mimpi polos. Ia merasa dinding tebal yang ia bangun selama bertahun-tahun perlahan mulai retak. Ia takut. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di balik dinding itu, dan ia tidak yakin apakah ia siap untuk menghadapinya. Namun, sebuah kekuatan yang tak terlihat mendorongnya untuk terus melihat, untuk terus mencari tahu siapa pemilik wajah itu. Ia tidak tahu bahwa saat ia mengingat nama itu, hidupnya akan berubah selamanya. Wajah itu, bekas luka itu,
Senyuman tipis itu, Chika Malvia tidak bisa lagi menolak kenyataan. Saat para taruna berputar ke arah penonton, ekspresi taruna itu yang penuh tekad dan kebanggaan menjadi sangat jelas. Kilasan memori di benak Chika menjadi lebih terang, lebih tajam, lebih hidup. Ia melihat dirinya dan anak laki-laki itu duduk di bawah pohon mangga, saling berbagi cerita. Chika bercerita tentang impiannya menjadi seorang fotografer dan tinggal di luar negeri. Sementara anak laki-laki itu bercerita tentang impiannya menjadi tentara, membela tanah air, dan mengenakan seragam kebanggaan. Ia selalu berkata, "Aku ingin membuat Indonesia bangga." Nama itu, yang selama ini terkunci rapat, tiba-tiba muncul di benaknya. Rizky. Teman masa kecilnya yang paling setia, yang selalu melindunginya dari anak-anak nakal, yang selalu menghibur saat ia sedih. Ia adalah anak yang ceria, penuh dengan mimpi-mimpi besar, dan semangat yang tak pernah padam. Chika mengingat kembali bagaimana ia menertawakan impian Rizky. Ia berkata, "Menjadi tentara? Apa untungnya? Kau tidak akan bisa keliling dunia seperti aku." Rizky hanya tersenyum dan berkata, "Tidak semua mimpi harus tentang keliling dunia, Chika. Ada mimpi yang lebih besar dari itu." Chika menganggapnya sebagai omong kosong. Kini, di hadapannya, Rizky berdiri tegak, mengenakan seragam kebanggaan, dan mewujudkan mimpinya di panggung dunia. Ironisnya, Chika, yang sudah keliling dunia dan tinggal di Paris, merasa kecil dan tidak berarti di hadapan temannya. Selama ini, ia mengira dirinya telah menang dalam kehidupan, meninggalkan masa lalu yang ia anggap remeh. Namun, pada saat ini, di tengah parade yang megah, ia menyadari bahwa Rizky lah yang telah mencapai kemenangan sejati. Ia melihat betapa kerasnya Rizky berjuang. Ia melihat tekad di matanya, yang tidak luntur sedikit pun. Ia melihat semangat di setiap gerakannya, yang tidak bisa dibeli dengan uang atau ketenaran. Ia melihat betapa tulusnya Rizky mencintai negaranya, sebuah cinta yang tidak pernah Chika pahami. Air mata mulai menetes di pipi Chika, membasahi wajahnya yang selama ini hanya dihiasi dengan senyuman palsu untuk kamera. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan perpaduan antara penyesalan yang mendalam dan kebanggaan yang tak terlukiskan. Penyesalan karena ia telah begitu bodoh, begitu dangkal, dan begitu sombong. Kebanggaan karena ia melihat temannya yang dulu ia remehkan kini menjadi perwakilan sebuah bangsa di panggung dunia. Ponselnya masih merekam, tetapi tujuannya kini menjadi sangat pribadi. Ia merekam Rizky, bukan untuk konten, tetapi untuk mengabadikan momen ini. Momen di mana ia menyadari bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak pengikutnya, atau seberapa mahal pakaian yang ia kenakan, tetapi dari seberapa besar hati dan pengorbanannya. Chika merasa seperti seorang penipu, seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun membangun sebuah persona yang tidak benar. Ia ingin berlari ke arah Rizky, memeluknya, dan meminta maaf. Namun, ia hanya bisa berdiri di sana, terisak dalam diam, membiarkan emosinya membanjiri dirinya. Ribuan pasang mata menatap pada barisan TNI. Sorakan dan tepuk tangan mulai bergemuruh, bukan hanya dari warga Indonesia yang hadir, tetapi juga dari warga Paris dan turis dari berbagai negara yang terpukau oleh pertunjukan yang tak terduga. Namun, di tengah keramaian itu, dunia Chika menyempit menjadi satu titik fokus, Rizky. Ia tidak lagi melihat barisan tentara, ia hanya melihat Rizky, temannya yang dulu berbagi mimpi di bawah terik matahari Jakarta, kini berdiri di bawah langit Paris, di antara monumen-monumen bersejarah yang selama ini ia puja. Chika merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Rasa malu yang begitu dalam membuat perutnya mual. Ia mengingat setiap kata sinis yang ia bisikan ke kameranya beberapa menit lalu. Seragamnya seperti tidak disetrika dengan benar. Mereka terlihat kaku. Betapa dangkalnya ia. Ia telah menghakimi tanpa tahu cerita di baliknya. Ia telah meremehkan seorang pahlawan, seorang teman, seorang pejuang. Ia merasa seperti seorang penjahat yang sedang dihukum oleh hati nuraninya sendiri. Namun, di samping rasa malu itu, ada juga kebanggaan yang luar biasa. Ia melihat keringat yang menetes dari pelipis Rizky, dan ia tahu itu adalah keringat dari latihan yang tak terhitung jumlahnya. Ia melihat tekad di mata Rizky, dan ia tahu itu adalah tekad yang dibangun dari mimpi yang tak pernah padam. Ia melihat semangat di setiap gerakan Rizky, dan ia tahu itu adalah semangat yang berakar dari cinta yang tulus terhadap bangsa. Chika tidak pernah merasa sebangga ini,
Bukan karena ia telah mencapai sesuatu, melainkan karena ia menyaksikan temannya mewujudkan mimpinya, membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras adalah modal paling berharga di dunia ini. Air mata Chika mengalir deras, membasahi pipinya yang dingin. Ia tidak peduli dengan penampilannya lagi. Ia tidak peduli jika orang-orang di sekitarnya melihatnya menangis. Ia hanya ingin membiarkan emosi itu mengalir, membasuh semua rasa sinis dan sombong yang selama ini ia simpan. Ia merasakan sebuah koneksi yang sangat kuat dengan masa lalunya, dengan negara yang ia tinggalkan, dan dengan orang-orang yang ia lupakan. Koneksi yang begitu kuat sehingga ia merasa seperti sedang ditarik kembali ke sebuah tempat yang ia sebut rumah. Sebuah tempat yang ia sangka tidak lagi ia miliki. Ponselnya masih merekam. Kali ini, ia tidak merekam untuk konten. Ia merekam untuk dirinya sendiri. Ia merekam untuk mengabadikan momen ketika ia menemukan kembali apa yang hilang dari dirinya. Momen ketika ia menyadari bahwa kesuksesan yang ia kejar di Paris hanyalah sebuah cangkang kosong, jika tidak diisi dengan jiwa dan hati. Momen ketika ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang menjadi siapapun di mata orang lain, tetapi tentang menjadi diri sendiri yang otentik. Pertunjukan formasi TNI mencapai puncaknya. Tepat di hadapan Menara Eiffel, mereka melakukan gerakan terakhir yang paling menakjubkan. Seluruh barisan bersatu dalam sebuah formasi yang presisi, membentuk siluet seekor burung Garuda yang sedang melebarkan sayapnya. Sorakan dan tepuk tangan dari ribuan penonton meledak, menciptakan suara yang menggelegak di seluruh jalanan. Kamera-kamera dari media internasional menyorot mereka, mengabadikan momen ketika semangat Indonesia memukau dunia. Chika tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menangis terisak, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa bangga yang meluap-luap. Ia tidak menyangka bahwa ia akan merasakan emosi seperti ini. Selama ini, ia selalu menganggap dirinya seorang warga dunia, bebas dari batasan nasionalisme. Ia selalu berpikir bahwa kebanggaan adalah hal yang ketinggalan zaman. Namun, pada saat ini, ia menyadari betapa salahnya ia. Ia merasa bangga bukan hanya karena ia seorang Indonesia, tetapi karena ia melihat seorang temannya, seorang teman yang ia remehkan, berdiri di panggung dunia dan membuktikan bahwa mimpi dan dedikasi bisa mengubah segalanya. Chika membayangkan betapa kerasnya Rizky berjuang. Ia membayangkan setiap tetes keringat, setiap luka, setiap pengorbanan yang ia lakukan. Ia membayangkan bagaimana Rizky mungkin tidak pernah menyerah, bahkan ketika ia sendiri sudah merasa lelah. Dan kini, semua perjuangan itu terbayar. Di panggung internasional, di hadapan ribuan orang, Rizky dan teman-temannya berhasil menunjukkan kepada dunia apa arti dari semangat yang tak tergoyahkan. Air mata Chika membasahi layar ponselnya, membuat gambar Rizky menjadi buram. Namun, ia tidak peduli. Ia hanya ingin menikmati momen ini. Momen di mana ia merasa sangat terhubung dengan masa lalunya dan dengan sebuah identitas yang ia coba lupakan. Ia menyadari bahwa ia telah mengorbankan sebagian dari dirinya untuk mencapai kesuksesan di Paris. Ia telah menukar kehangatan dari rumah dengan kemewahan yang dingin, ketulusan dari teman dengan kepalsuan dari followers. Pada saat itu, Chika membuat keputusan. Ia tidak akan lagi menjadi Chika yang sinis dan sombong. Ia tidak akan lagi membiarkan media sosial mendikte siapa dirinya. Ia akan kembali menjadi Chika yang dulu, Chika yang memiliki hati yang penuh dan jiwa yang tulus. Ia akan kembali ke akarnya. Ia akan mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya dan meminta maaf kepada Rizky. Dan yang terpenting, ia akan mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri, bukan sebagai seorang gadis Paris yang sempurna, tetapi sebagai seorang gadis Indonesia yang penuh dengan kekurangan, namun juga penuh dengan kebanggaan. Parade berakhir. Kerumunan mulai membubarkan diri, meninggalkan sisa-sisa semangat dan energi yang baru saja mereka rasakan. Chika Malvia duduk sendirian di bangku taman, masih terisak. Ia membiarkan air matanya mengering dengan sendirinya. Ponselnya, yang kini berisi rekaman yang sangat berharga, terasa berat di tangannya. Ia melihat kembali video yang ia rekam dari awal, dari nada sinisnya, hingga air matanya yang jatuh. Kontras itu sangat menyakitkan, namun juga membebaskan. Chika mengambil napas dalam-dalam. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan menghapus video yang ia rekam. Ia akan menjadikannya sebuah pengakuan, sebuah permohonan maaf, sebuah deklarasi. Ia membuka aplikasi Instagram, menekan tombol rekam, dan mengarahkan kamera ke wajahnya. Matanya sembab,
Hidungnya memerah, namun ia tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa otentik. Halo semuanya. Suaranya serak. Aku tahu, beberapa jam yang lalu, aku mengunggah sebuah story yang sangat tidak pantas. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku merekam partisipasi TNI di Parade Bastille Day, dan aku mengolok-olok mereka. Aku bilang mereka kaku, dan tidak pantas berada di panggung internasional. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Aku sangat menyesal atas perkataanku. Aku salah. Aku sangat salah. Ia kemudian mengubah kameranya ke pemandangan parade yang kini sudah sepi. TNI di sini bukan hanya untuk berbaris. Mereka ada di sini untuk menunjukkan kepada dunia apa arti dari semangat yang tak tergoyahkan. Mereka ada di sini untuk mewakili sebuah bangsa yang kuat, yang berani, dan yang penuh dengan kebanggaan. Chika mengembalikan kameranya ke wajahnya. Dan, ada alasan pribadi mengapa aku berkata seperti ini, katanya, suaranya dipenuhi emosi. Salah satu taruna yang tampil adalah teman masa kecilku. Seorang anak laki-laki yang dulu sering aku ajak bermain di gang sempit di Jakarta. Seorang anak laki-laki yang punya mimpi besar untuk menjadi tentara. Air matanya mulai mengalir lagi. Aku dulu menertawakan mimpinya. Aku bilang itu tidak mungkin. Tapi hari ini, ia berdiri di sini, di Paris, mewujudkan mimpinya. Ia mengunggah video tersebut dengan tagar Garuda di Paris dan sebuah pesan singkat. Ini untukmu, Rizky. Dan untuk kalian semua yang berjuang demi mimpi. Maafkan aku. Hanya dalam beberapa menit, notifikasi di ponselnya meledak. Ribuan like, komentar, dan direct message datang silih berganti. Ada yang memuji kejujurannya, ada yang mengkritik kepalsuannya, dan ada juga yang membagikan ceritanya sendiri. Chika tidak peduli dengan komentar negatif. Ia hanya merasa lega. Ia telah membuang beban berat yang selama ini ia pikul. Ia telah mengakui kesalahannya dan mengambil langkah pertama menuju sebuah kehidupan yang lebih tulus. Ia berharap, semoga pesannya sampai kepada Rizky. Ia berharap, semoga Rizky tahu bahwa ia bangga padanya. Video Chika Malvia menjadi viral. Dalam kurun waktu 24 jam, video itu telah dilihat oleh jutaan orang. Media di Indonesia mulai memberitakannya, menjadikannya sebuah kisah inspiratif tentang seorang influencer yang menemukan kembali jati dirinya. Komentar di media sosial terbagi dua. Ada yang memuji keberanian Chika untuk mengakui kesalahannya di hadapan publik, ada pula yang mencurigai hal itu hanyalah trik untuk menaikkan popularitasnya. Namun, Chika tidak peduli. Ia merasa hatinya damai. Ia telah melakukan hal yang benar, dan itu sudah cukup baginya. Di sisi lain, di sebuah barak militer di Jakarta, Rizky sedang istirahat bersama teman-temannya. Ponselnya berdering. Salah seorang teman memperlihatkan video yang sedang viral. Lihat ini, Rizky. Ada cewek influencer di Paris yang bikin video tentang kamu. Rizky mengambil ponsel temannya. Ia menonton video itu, dan ia terkejut. Itu Chika. Chika, teman masa kecilnya, yang selama ini ia sangka telah melupakannya. Ia melihat mata Chika yang sembab, dan ia tahu Chika tidak berbohong. Ia melihat ketulusan dalam setiap kata yang keluar dari bibirnya. Rizky tidak bisa menahan senyumnya. Ia tidak merasa marah atau tersinggung. Ia justru merasa tersentuh. Ia tidak menyangka bahwa perjuangannya bisa memberikan dampak yang begitu besar pada kehidupan orang lain. Terutama pada Chika, seseorang yang dulu pernah meremehkannya. Rizky membuka akun Instagram Chika. Ia melihat semua foto-foto glamor dan story mewah Chika. Ia menyadari betapa jauh Chika telah melangkah, dan betapa berbedanya kehidupan mereka. Namun, ia juga menyadari bahwa di balik semua kemewahan itu, Chika masih Chika yang sama. Chika yang punya hati yang lembut. Ia menekan tombol, kirim pesan. Tangannya sedikit gemetar. Ini adalah pesan pertama yang ia kirimkan pada Chika setelah bertahun-tahun. Hai, Chika, tulisnya. Aku lihat video kamu. Terima kasih. Itu sangat berarti bagiku. Ponsel Chika berbunyi. Ia sedang duduk di kafe, menikmati secangkir teh panas, dan mencoba membalas beberapa direct message dari pengikutnya. Ia melihat notifikasi dari Rizky. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengklik pesan itu, membacanya,
dan air matanya mengalir lagi. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Aku minta maaf atas semua kata-kataku di masa lalu, Rizky, balasnya. Aku benar-benar menyesal. Tidak perlu, Chika, balas Rizky. Justru terima kasih. Kamu membuatku menyadari bahwa semua perjuanganku tidak sia-sia. Kamu membuatku merasa bangga. Percakapan mereka singkat, tetapi penuh makna. Itu adalah jembatan yang menghubungkan kembali dua dunia yang berbeda. Chika merasa sangat lega. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya terhubung kembali dengan seorang teman, tetapi juga dengan sebuah bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Ia tidak lagi merasa kosong. Hatinya kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan kelegaan. Ia merasa seperti ia bisa memulai sebuah babak baru dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Chika Malvia membuat sebuah keputusan besar. Ia mengemas semua barang-barangnya, meninggalkan apartemen mewahnya di Paris, dan kembali ke Jakarta. Pengikutnya di media sosial terkejut. Ada yang mengkritiknya, ada yang mendukungnya. Namun, Chika tidak lagi peduli. Ia hanya mengikuti kata hatinya. Ia kembali ke kota yang telah lama ia tinggalkan. Ia mengunjungi gang sempit tempat ia bermain dengan Rizky, sekolahnya dulu, dan warung es krim di pojok jalan. Setiap tempat membangkitkan sebuah memori. Ia tidak lagi merasa malu dengan masa lalunya. Ia justru merasa bangga. Ia menyadari bahwa semua kenangan ini adalah bagian dari siapa dirinya, dan ia tidak akan menjadi Chika yang sekarang tanpa semua itu. Suatu sore, ia bertemu Rizky di sebuah kafe sederhana. Rizky mengenakan seragam, namun bukan seragam parade yang megah. Ia mengenakan seragam pelatihan yang sederhana. Wajahnya masih memiliki bekas luka kecil di atas alisnya, dan matanya masih memancarkan tekad yang sama. Chika dan Rizky duduk berhadapan. Mereka tidak membahas masa lalu. Mereka membahas masa depan. Chika bercerita tentang rencananya untuk membuat sebuah komunitas bagi anak-anak muda yang ingin mengejar mimpi mereka, dan Rizky bercerita tentang betapa ia mencintai pekerjaannya. Kamu terlihat bahagia, Chika, kata Rizky sambil tersenyum. Lebih bahagia dari yang terlihat di Instagram MU. Chika tersenyum. Ya, aku bahagia, jawabnya. Karena sekarang, aku tidak lagi pura-pura. Aku tidak lagi mencoba menjadi orang lain. Aku kembali menjadi diriku sendiri. Ia mengambil napas dalam-dalam. Terima kasih, Rizky. Terima kasih sudah membukakan mataku. Kamu adalah pahlawan sejati, dan aku bangga menjadi temanmu. Rizky hanya tersenyum. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, seolah mengatakan bahwa ia mengerti. Pada akhirnya, Chika menyadari bahwa rumah sejati bukanlah tempat yang megah atau tempat yang glamor. Rumah sejati adalah sebuah perasaan. Perasaan yang ia dapatkan saat ia kembali ke akarnya. Perasaan yang ia dapatkan saat ia bertemu kembali dengan seorang teman lama. Dan perasaan yang ia dapatkan saat ia akhirnya bisa berkata dengan lantang, "Aku bangga menjadi seorang Indonesia." Ia akhirnya menemukan arti dari kebahagiaan yang sejati. Dan ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah babak baru yang lebih indah.